Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai insan takwa tentunya marilah yang pertama dan paling utama kita senantiasa berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya pada kita sekalian. Baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling agung adalah nikmat hidayah iman dan Islam. Sehingga siang hari ini hati kita dimampukan oleh Allah, kaki kita dilangkahkan, dituntun oleh Allah untuk menuju tempat yang mulia ini dengan satu tujuan, yaitu melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, salat Jumat berjamaah. Juga kita bersyukur di bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan saum Ramadan hingga hari ke-21 ini. Semoga amal ibadah puasa kita dan rangkaian amal-amal ibadah di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan sholawat semoga tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya selalu kita nantikan di yaumul akhir kelak. Untuk itu saya ingin mengingatkan, juga mengajak khususnya pada diri saya sendiri dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa ittiba, kita mencontoh apa yang telah Rasul kita laksanakan dan contohkan. Dengan demikian insya Allah syafaatnya betul-betul bisa tercurah pada kita di yaumul akhir kelak. Amin. Sebagai khotib tentunya saya ingin mengingatkan dan mengajak, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti yang sesungguhnya, yaitu berusaha dengan segenap kemampuan yang kita miliki untuk melaksanakan semua perintah Allah ini dengan sungguh-sungguh. Begitu juga sebaliknya, kita berusaha untuk menghindari semua larangan-larangan Allah yang telah ditetapkan dalam syariatnya. Dengan demikian insya Allah kita termasuk golongan hamba-hamba yang bertakwa. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah siang ini saya akan menyampaikan tema memetik pelajaran dari Ramadan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadikan wacana keilmuan bagi kita, sehingga kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin yang mulia, bersegeralah untuk bertakwa, untuk beramal soleh sebelum ajal menjelang. Ketika itu orang yang kafir tidak bisa lagi mencari keselamatan, pintu iman telah terhalang dari mereka. Jamaah Jumat rahimakumullah, di bulan Ramadan ini seorang muslim tengah menempuh madrasah hidup yang sangat berarti untuk kualitas hidupnya.
Ramadan adalah kesempatan untuk menjadi penempa dan pendidik umat ini. Seorang manusia tengah dicanangkan untuk menjadi manusia yang baru. Muslim tengah menempuh jalan untuk menjadi sosok baru yang tidak menghambakan diri kepada hawa nafsunya. Ia justru tengah naik memumbung tinggi dengan jiwanya untuk menggapai kemuliaan dan menyingkir dari kebinasaan. Ramadan adalah lembaga pendidikan yang universal, yang menyemai iman dan amal, yang mematri nilai-nilai Islam dalam jiwa, sehingga ia akan menjadi tempat untuk mencetak muslim yang taat, juga mengembalikan ahli maksiat ke pangkuan agama. Ramadan pun juga menjadi media untuk mewujudkan solidaritas dan kesatuan di antara kaum muslimin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita memetik pelajaran dari dan hikmah berharga dari madrasah Ramadan ini. Semoga saja kita bisa mendulang faedah dan hikmah di baliknya. Pelajaran yang pertama adalah Ramadan adalah mempersiapkan jiwa kita. Bila jihad merupakan bentuk usaha untuk menang melawan musuh, maka puasa merupakan bentuk usaha untuk melawan egoisme jiwa dan hawa nafsu. Puasa adalah penempaan diri agar ia semakin mendekat dengan penciptanya. Puasa akan lebih membimbing hamba agar mendahulukan titah agama daripada hawa nafsunya. Seorang muslim meninggalkan nafsunya karena perintah Robnya, pun kembali memenuhi keperluan dirinya juga karena perintah Robnya. Dalam dua keadaan ini motifnya adalah taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwanya dikondisikan dan disiapkan untuk memenuhi perintah Robnya. Betapapun nafsunya begitu memuncak, namun dengan jiwa yang taat, ia akan melalui semuanya. Karena ia menghadirkan muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, sehingga ia menempatkan dirinya sebagai makhluk hina di hadapan Robnya, yang tunduk dan patuh pada perintahnya, bukan tunduk pada makhluk atau hawa nafsunya. Maka bila seorang hamba tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan hanya kepada Allah semata, akan mudah baginya untuk mengendalikan jiwa dan nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 40 sampai dengan 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-Nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Ketika jiwa telah dipenuhi dengan ketaatan, maka ia akan menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya. Sehingga tidak heran bila banyak kemenangan muslimin atas kaum kafir terjadi di bulan Ramadan. Mulai dari perang Badar Kubro, penaklukan Mekah, perang Qudaisyah, ditaklukkannya Andalus oleh Tariq bin Ziyad, dan kemenangan-kemenangan lainnya. Ini karena jiwa seorang muslim benar-benar telah siap menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan total dan ikhlas. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pelajaran yang kedua, Ramadan adalah madrasah untuk mematrikan ikhlas dalam diri. Puasa adalah ibadah yang tersembunyi. Allah lah yang tahu akan motif puasanya dan tentang kebenaran seorang dalam berpuasa. Meskipun tak ada yang tahu, namun seorang mukmin menahan diri dari perusak ibadah puasanya. Mengapa demikian? Itulah kekuatan takwa. Hamba tahu bahwa Allah selalu melihatnya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan puasa sebagai amalan istimewa, amalan khusus untuk Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi yang artinya, puasa adalah milikku dan akulah yang membalasnya. Ia meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnya karenaku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ramadan adalah kesempatan emas untuk membiasakan diri berlaku ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.
ia tinggalkan pandangan manusia karena ia hanya mencari perhatian dari Allah Subhanahu wa taala semata. Pelajaran yang ketiga, Ramadan adalah langkah untuk harmonisasi umat. Ramadan mengajarkan umat untuk harmonis antar sesama muslim, meninggalkan perpecahan dan pertikaian. Bukankah kaum muslim berpuasa di bulan yang sama, dalam batasan tertentu, dengan tata cara yang sama, meski fisik dan negeri mereka berbeda-beda? Semua berlaku sama, yang kaya maupun yang miskin, penguasa ataupun rakyat biasa, semuanya menggambarkan satu wujud yang sama. Inilah seruan untuk bersatu padu sesama muslim dengan berpedoman pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepadaku. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pelajaran yang keempat, puasa membentuk disiplin dan menjaga serta mengoptimalkan waktu. Sejatinya Ramadan membuat seorang muslim harus mengoptimalkan waktunya. Waktu-waktunya dalam bulan Ramadan menjadi ajang bagi seorang muslim untuk mengoptimalkan amal dan waktunya. Membaca Al-Quran, sholat-sholat sunnah, menjaga lisan, mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat. Itu semua membuat seorang muslim menghargai waktu. Melatihnya disiplin. Waktu seorang mukmin terutama di bulan Ramadan begitu berharga untuk menggapai guyuran rahmat dan ampunannya. Bila ia tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, dikhawatirkan ia akan dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Nabi pernah mengaminkan doa dari malaikat Jibril, yang artinya, Jibril datang kepadaku lalu berkata, wahai Muhammad, barang siapa yang mendapati Ramadan namun ia tidak mendapatkan ampunan, maka Allah akan menjauhkannya dari rahmatnya. Aku, yaitu Nabi SAW, berkata, amin. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pelajaran yang kelima, Ramadan adalah tempaan untuk bersabar. Ramadan memprogram seorang muslim agar siap menanggung beban besar, beban untuk mencurahkan tenaga, harta juga jiwa untuk menegakkan agama Allah. Dengan puasa seorang bersabar dalam semua bentuk sabar. Adapun sabar sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Yang kedua adalah sabar menahan diri dari kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ketentuan takdir Allah yang tidak dia sukai. Pelajaran yang keenam, puasa menumbuhkan empati dan solidaritas sesama muslim. Inilah bulan yang mana kaum muslimin merasakan apa yang dirasa saudaranya yang kekurangan. Rasa lapar, dahaga, lelah, lesu yang menjadi ujian tersendiri bagi muslim. Disinilah letak pentingnya banyak bersedekah, menolong sesama yang kesusahan, memberikan apa yang dibutuhkan. Bahkan Rasul pun lebih dermawan daripada hembusan angin di bulan Ramadan. Ini semua menumbuhkan sikap solidaritas dan rasa peduli serta empati terhadap sesama. Sehingga muslim tidak lagi canggung memberikan bantuan kepada saudaranya yang membutuhkannya, karena ia pun juga merasakan sebagian dari derita mereka. Banyak kaum muslim yang masih tertindas oleh musuh-musuh Islam di berbagai belahan dunia ini. Contohnya di Palestina. Mari kita doakan semoga saudara kita yang di Palestina mendapatkan kemenangan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Kita semua turut merasakan derita mereka dan turut menyokong mereka dengan segala yang kita punya. Tak lupa kita panjatkan doa tulus untuk kemenangan mereka, terutama di waktu-waktu yang penuh ijabah. Semoga Allah memberikan kesadaran untuk kaum muslimin dan menyatukan langkah mereka untuk menjemput kemenangan yang gemilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 46 yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jamaah Jumat rahimakumullah, demikian semoga yang sedikit ini dapat memberikan wacana keilmuan bagi kita, dan semoga Allah memberikan pertolongan bagi kita untuk bisa melaksanakan mengisi sisa hidup ini dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sholaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.